Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'du, Bapak, Ibu dan saudara-saudara, alhamdulillah selalu kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala ala kulli hal. Bersyukur kepada Allah baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Bersyukur kepada Allah baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Janji Allah buat hamba-hambanya yang selalu bersyukur, Allah akan tambah lagi, Allah akan tambah lagi nikmatnya. Alhamdulillah, salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala, Allah masih mengizinkan kita untuk bisa melakukan ketaatan. Baru saja kita melaksanakan salat maghrib dengan berjamaah. Kita sangat berharap kepada Allah tabaraka wa taala ketaatan kita ini diistiqomahkan oleh Allah sampai Allah memanggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Salat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam teladan umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam ini terakhir ta'lim kita. Malam Jumat depan sudah tidak ada lagi tahlim. Malam Senin besok juga tidak ada karena almarhum belum ada gantinya, Pak Adnan. Oleh karenanya saya pribadi yang biasa ngisi taklim malam Jumat, mohon maaf lahir batin apabila ada ucapan-ucapan atau mungkin tindak lanjut yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Atas nama pengurus masjid juga berkenaan dengan taklim-taklim kita malam Senin, malam Jumat, ada juga tahsin ya, malam Kamis. Jika ada kekurangannya, mungkin juga ada kesalahannya, ya mohon kiranya Bapak Ibu memberikan ampun, memberikan maaf kepada kami. Mudah-mudahan setelah Ramadan akan ada lebih baik lagi, mungkin ada program lagi yang kita tidak tahu. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita akan semakin lebih baik lagi dan lebih baik lagi insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena sebentar lagi kita akan kedatangan tamu agung, kedatangan bulan yang Nabi sendiri mengabarkan. Jadi boleh mengumumkan, mengabarkan datangnya bulan Ramadan, boleh, karena Nabi sendiri mengabarkan kepada para sahabatnya ya. Oleh karenanya malam hari ini kita akan coba untuk belajar lagi ya, seperti kemarin malam Senin kemarin Ustaz Abdul Muhid Murtada ya membahas tentang secara umum ya tentang Ramadan, bagaimana menyikapinya dan lain sebagainya. Nah, beliau meminta kita untuk
mempelajari lagi tentang Ramadan, apa yang ada di dalamnya, termasuk tentang puasa, tentang apa saja yang wajib, apa saja yang sunnah, ya. Termasuk juga selain puasa turunan-turunan ibadah-ibadah di Ramadan. Selain puasa misalnya mungkin tadarus dan lain sebagainya, itu mulai lagi kita pelajari karena apa ya, kita ini kan nggak lepas dari alfa ya, dari kelupaan, lupa dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang tentunya datangnya Ramadan ini apa ya, kita ini sudah benar-benar Nabi itu dari bulan Rajab ya, bulan Sya'ban itu Nabi udah siap-siap menyongsong Ramadan. Kita ini hanya tinggal sekarang 21 ya, berarti 9 hari lagi kurang lebih, 8 hari lagi 29 ya. Jadi Bapak Ibu, Ramadan itu kan artinya ya panas yang membakar gitu ya, bisa menghanguskan apa saja gitu loh. Jadi kalau dalam gramatika bahasa Arabnya itu Ramadan itu saking panasnya bisa melebur apa saja gitu loh ya. Maksudnya kenapa dinamakan Ramadan itu ya, Allah kepengen kita di bulan Ramadan itu dosa-dosa kita itu dilebur ya, dihanguskan, dihapus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya di akhir Ramadan disebut dengan Idul Fitri, kembali fitrah seperti bayi yang baru lahir, itu harapannya. Nah, untuk bisa, mudah-mudahan kita semua bertemu dengan Ramadan tahun ini ya, amin ya rabbal alamin. Untuk bisa kita Idul Fitri ya, Ramadan tahun ini, maksudnya bisa Idul Fitri itu bukan lebarannya ya. Idul Fitri yang saya maksud itu bisa kita menjadi fitri ya, menjadi suci, nggak punya dosa gitu. Untuk bisa dapat itu, nah di Ramadan ini, sebelum masuk Ramadan kita nyiapin nih, kita harus siapin diri kita ini ya, yang tadinya malas-malas jamaah, nah udah mulai sekarang ini harus dirajin-rajinin ya. Yang yang malas-malas baca Quran, nah sekarang ini ya disiapin kita, atau maksain ya, harus kita maksain diri kalau kepengen kita nanti di Ramadan dapat hadiah Idul Fitri ya. Kecuali kalau kita nggak pengen dapat Idul Fitri, ya udah santai-santai aja gitu ya, nggak usah ngoyo-ngoyo nggak ada apa-apa menghadapi Ramadan. Padahal Nabi kita Muhammad SAW yang maksum, yang dosanya udah diampuni sama Allah, yang lalu dan yang akan datang dijamin masuk surga, Nabi aja siap-siap luar biasa ya. Nabi aja itu, Nabi, masa kita yang banyak dosanya yang nggak dijamin masuk surga ya gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentang apa ya, saya ngelihat tahun yang lalu, kalau saya perhatiin tahun yang lalu Al-Furqan itu termasuk berkurang Pak Anwar ya, Pak Hadi, Pak Halim itu coba perhatiin deh, tahun yang lalu itu jemaah kita subuh, yang saya perhatiin kita kan taklim Ramadan kita fullnya di subuh ya, fullnya di subuh, hanya tinggal beberapa ini lagi, saya lagi nyusun memang tinggal beberapa ustadz lagi yang saya hubungin. Itu kalau tahun-tahun yang lalu banyak ya Pak Anwar, banyak, maksudnya subuh tuh yang pulang nggak begitu banyak gitu, walaupun di hari biasa. Tapi tahun kemarin saya lihat kok makin dikit ya gitu loh. Bapak Ibu dirahmati Allah, ini jadi juga keprihatinan kita. Gini Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
dulu ada siapa namanya Bani Salimah ya. Bani Salimah ini punya tempat tinggal dulu di Madinah. Bani Salimah itu di ujung. Jadi kalau pengen ke Masjid Nabawi, Masjid Nabi itu jauh jaraknya. Ya. Abu Sa'id Al-Khudri itu beliau menginginkan agar Bani Salimah ini minta sama Nabi agar dipindah tempatnya dekat dengan masjid gitu. Ini Pak, ini buat memotivasi kita ya. Jadi ada Bani Salimah di zaman Nabi, tinggalnya Bani ini suku ya, suku lah, kurang lebih suku gitu ya. Jadi kan dulu banyak suku-suku itu. Nah, untuk Bani Salimah ini jauh, dia kalau mau ke Masjid Nabawi itu berjam-jam gitu loh. Jadi prefer banget gitu, harus sungguh-sungguh banget. Nah, mereka itu kepengen agar dipindah sama Nabi ya, suku mereka itu dikasih tempat tinggal yang dekat dengan Masjid Nabawi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka turun surat Yasin ayat 12, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharakum. Tuh Bapak Ibu ya, jadi sesungguhnya kami yang menghidupkan dan mematikan, wa naktubu ma qaddamu wa atharakum, dan apa yang telah dan Allah ya mencatat apa yang telah mereka kerjakan, mereka kerjakan, wa atharakum, termasuk bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi menolak untuk Bani Salimah ini pindah dekat masjid, karena kata Nabi jangan ya, karena langkah kamu itu makin banyak langkahnya ya, makin gede pahalanya, bekas-bekas atharnya juga akan menjadi saksi nanti pada hari kiamat. Dalam riwayat yang lain, hadisnya Hasan ya, derajatnya Hasan, di situ dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk kalau kita datang ke masjid untuk ta'lim, misalnya untuk salat berjamaah, untuk ta'lim, itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bukan cuma langkah kaki kita mendapatkan satu langkah, mendapatkan pahala satu langkah, menghapus dosa, diangkat derajat kita. Bukan cuma itu, termasuk bekas yang kita tinggalkan itu nanti akan menjadi saksi, termasuk pohon-pohon yang kita lewatin, batu-batu yang kita lewatin, itu juga nanti akan bersaksi di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala tentang ketaatan kita datang untuk memenuhi panggilan Allah, salat berjamaah, datang untuk taklim. Kan kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang bersusah-susah payah datang untuk menuntut ilmu, ya, sahhalallahu tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan dia masuk ke dalam surga. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makanya Nabi SAW mengatakan, inna atharakum tuktab wala tanqalibu. Setelah turun surat Yasin ayat 12 itu, kata Nabi, inna atharakum tuktab, sesungguhnya asar-asar jejak kalian, jejak langkah kalian, tuktab, dicatat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, fala tantaqilu, ya, maka janganlah kalian pindah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh karenanya jangan kita jangan, apalagi pengen Ramadan, jangan kendor untuk terus datang ke masjid untuk salat berjamaah. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
beritahukan juga kepada tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita agar mereka banyakin langkah ke masjid. Belum lagi Nabi kita Muhammad SAW menggambarkan bahwa orang yang keluar dari rumahnya niat untuk sholat berjamaah, niat untuk menuntut ilmu, malaikat berebutan nyatet. Malaikat berebutan nyatet. Kita kagak ngelihat, kalau kita ngelihat repot itu urusannya, ya. Malaikat berebutan nyatetin amal kita, ya. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahkan dalam riwayat Imam Muslim, ala adulukum ala ma yamhullaha bihil khotaya wa yarfa'u bihid darajat, ya. Maukah kalian aku beritahukan yang bisa menghapus dosa-dosa kalian, kesalahan-kesalahan kalian dihapus oleh Allah, wa yarfa'u bihid darajat, diangkat derajat kalian. Qalu, para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, ya Rasulullah. Qala, kata Rasulullah, isbaghul wudu, bagusin wudu. Makanya kan ada yang nanya, kalau sholat berjamaah itu bagusnya wudu di masjid atau wudu di rumah? Berdasarkan hadis ini, wudunya di rumah. Wudunya di rumah, jangan di masjid. Wah, masjid pengen irit air. Enggak, bukan. Memang yang pertama isbaghul wudu, bagusin wudu. Dari rumah kita udah wudu. Karena kan langkah kaki kita, ya, satu langkah diangkat derajat kita, dikasih pahala, satu langkah ngapusin dosa. Ya, dalam keadaan kita berwudu. Termasuk isbaghul wudu di sini, berwudu, membaguskan wudu itu juga dalam keadaan dingin. Dalam keadaan dingin, kita masih mending dinginnya nggak dingin. Coba kalau misalnya yang ada saljunya, dingin bukan main. Nah, pada saat dingin kayak gitu, kita tetap wudu. Nah, itu luar biasa tuh. Luar biasa itu. Pahalanya gede banget itu, ya. Karena kata Nabi, isbaghul wudu alal makarihi, ya, walaupun dalam keadaan sulit, ya, lagi sakit, lagi meriang, ya, tetap wudu, nggak tayamum, ya. Walaupun habis kena air, gitu ya, bergetar dunia rasanya kan gitu. Tapi itu pahalanya gede banget itu, gede banget pahalanya itu, masya Allah. Ketimbang orang yang sehat dia berwudu di rumah, beda pahalanya Bapak Ibu. Subhanallah. Wa kasratul khata ilal masajid, banyakin langkah ke masjid, banyakin langkah ke masjid. Nah, apalagi nanti di bulan Ramadan, ya Allah, latihan dari sekarang, banyakin langkah, nanti di bulan Ramadan lebih banyak lagi gitu, ya. Wa intidharus shalah ba'da shalah, ini kayak kita nih, ya, nunggu sholat isya, setelah sholat maghrib nunggu sholat isya, taklim kayak gini, ya. Masya Allah, ya. Kata Nabi, orang yang membaguskan wudunya, baik dalam keadaan sulit, ya, terus membanyakkan langkahnya ke masjid, dan nunggu setelah sholat, nunggu sholat berikutnya dengan tadarus, dengan ta'lim seperti ini kata Nabi, ibadah yang seperti ini, aktivitas yang seperti ini disebut fadzalikumur ribat. Hadis riwayat Imam Muslim. Fadzalikumul ribat. Inilah yang kata Nabi, berjuang di jalan Allah. Fi sabilillah, jihad Bapak Ibu. Ribat ini kayak merebot, ya. Merebot juga termasuk ribat. Merebot itu ribat, asal katanya dari ribat, merebot. Jadi dia mengikatkan dirinya ke masjid, lillah, untuk masjid, kebersihan masjid, kenyamanan di masjid. Itu diusahakan tuh sama si merebot. Subhanallah, tuh pahalanya gede banget, ya. Termasuk, nah ini ada Pak Sukirman nih, seorang kolonel di tentara nih, di infanteri, itu nunggu perbatasan, ya, menunggu perbatasan jika terjadi serangan itu ribat tuh, termasuk ribat. Subhanallah. Jadi, nah, datang ke masjid, banyakin langkah ke masjid, berwudu baik dalam keadaan sulit, nunggu sholat berikutnya dengan aktivitas tadarus dan lain sebagainya, taklim, itu ribat.
termasuk riba. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh karenanya ayo deh kita siapin dari sekarang ya untuk terbiasa banyakin langkah ke masjid supaya nanti pas Ramadan kita udah nggak kaku lagi, udah bener-bener siap lahir batin gitu ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya akan masuk ke lebih yang terperinci lagi ya. Ini di buku kita ini, di buku yang kemarin kita bahas tentang ensiklopedia etika Islam ini ada tentang puasa, tapi nggak khusus tentang Ramadan ya. Nah makanya saya pengen masuk ke khusus tentang Ramadan, dan kita akan ngebahas tentang sedikit yang lebih lebih rinci ya. Kita tahu bahwa Ramadan itu adalah syahrus syiyam. Syahrul Ramadan syahrus syiyam. Bulan Ramadan bulan puasa. Karena di bulan Ramadan kita diwajibkan berpuasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puasa di bulan Ramadan sebulan pahalanya sama dengan 10 bulan. Jadi sebulan kita puasa di bulan Ramadan pahalanya sama dengan kita berpuasa selama 10 bulan. Udah dengar belum? Belum? Nah, sekarang saya kasih tahu. Jadi sebulan kita berpuasa di bulan Ramadan cuma sebulan, pahalanya sama seperti kita melakukan puasa selama 10 bulan. Karena kan dilipat gilaan gitu ya. Makanya kalau setelah Ramadan kita lanjut dengan puasa Syawal 6 hari, maka puasa kita persis selama seperti berpuasa selama setahun. Masya Allah. Belum lagi Nabi mengatakan ya dalam hadis qudsi bahwa illa siyam fa innahu li wa ana ujzibi. Kecuali di ibadah-ibadah yang lain itu nanti udah langsung dapat sholat jamaah dapat pahalanya, bersedekah ada pahalanya langsung. Tapi puasa nggak kelihatan Pak, puasanya nggak dikasih tahu, pahalanya nggak dikasih tahu. Puasa Ramadan puasa nggak dikasih tahu berapa nggak dikasih tahu. Kalau kalau sedekah, sholat berjamaah 27, yang lain dikasih tahu. Tapi puasa enggak. Kita nggak tahu tuh pahala puasa, kita nggak tahu. Illa siyam, kecuali puasa itu kata Allah dalam hadits qudsi, fa innahu li, karena puasa itu untukku, wa ana ujzibi, maka aku sendiri nanti yang akan balas. Oleh karenanya puasa itu nilainya nggak terhingga Bapak Ibu, nggak terhingga. Dan nanti kita akan tahu itu nilai puasa pada saat nanti di hari kiamat, diperlihatkan nanti pahala puasa kita ya. Ada yang jong, ada nggak yang zong? Zong apa zong? Kosong. Ada yang kosong, ya. Karena kagak nggak jaga ya, nggak jaga puasanya dari cuma nggak makan minum doang kan. Kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Betapa banyak kata Nabi orang yang puasa di bulan Ramadan tapi nggak dapat apa-apa, nggak dapat pahala apa-apa. Illal ju' wal atas, kecuali cuma lapar sama aus doang. Kasihan banget zong jadi. Kenapa? Itu dia karena nggak dijaga ya, rafas itu ya, nggak dijaga mulutnya. Puasa ngomongin orang gibah ya, nah, jaga mulut. Makanya gini Bapak Ibu, ada satu gambaran begini. Kalau perut kita lapar ya, puasa perut kita lapar, maka indera-indera yang lain ikut lapar. Mata ikut lapar, telinga ikut lapar, hati ikut lapar, pikiran ikut lapar ya, sehingga pengen taatnya tuh lebih kuat ketimbang kalau perut kenyang. Kalau perut kenyang, yang lain lapar. Kalau perut kita kenyang, mata kita jadi lapar, telinga kita jadi lapar, mulut kita jadi lapar, hati kita jadi lapar, pikiran kita jadi lapar. Jadi pengennya maksiat aja tuh kalau perut kenyang. Bener apa bener? Coba aja perhatiin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Makanya apa namanya, nanti di bulan Ramadan ya saya sampaikan aja dulu sedikit di sini ya. Jadi apa, supaya memotivasi kita agar benar-benar kita jaga puasa kita ini. Jangan sampai puasa kita itu jong ya. Jangan sampai jong, nggak dapat pahala sama sekali. Aduh ya Allah, ruginya bukan main. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tentang apa namanya, tentang doa orang berpuasa nggak ditolak. Orang berpuasa itu dapat dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama waktu buka, kebahagiaan kedua waktu dia berjumpa dengan Allah, ya kan gitu. Belum lagi orang yang berpuasa itu termasuk Al-Quran, itu nanti Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita. Puasa termasuk juga ibadah yang akan memberikan syafaat kita nanti di hari kiamat, dan seterusnya nanti banyak dibahas. Tapi saya pengen masuk kepada etikanya ya, etikanya berpuasa, adabnya berpuasa. Yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di antara etikanya adalah ya termasuk sunnah ya, yang kalau yang wajibnya harus niat, Kalau puasa sunnah boleh apa namanya, niatnya langsung. Karena Nabi pernah pulang sholat subuh, Nabi nanya sama orang rumah, adakah yang bisa dimakan pagi ini? Ya Rasulullah, nggak ada. Coba Nabi kita maksudnya Nabi pengen sarapan pagi, tapi ternyata nggak ada makanan yang bisa dimakan. Subhanallah. Lalu Nabi pada saat itu langsung, kalau begitu hari ini aku puasa. Jadi boleh kalau puasa sunnah tuh begitu ya, padahal udah terang gitu loh, udah terang. Nah, tapi kalau puasa wajib Ramadan, malamnya harus niat. Minimal sebelum sahur. Harus niat. Ya, minimal sebelum sahur harus niatnya, etikanya nih ya. Jangan sampai kita karena memang Nabi yang nyuruh ya. Karena Nabi yang menyuruh bahwa apa namanya, untuk puasa tidak ada puasa bagi orang yang tidak niat gitu loh ya. Jadi harus niat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Terus nah, tentang masalah niat ini juga terjadi banyak perbedaan ya. Kalau mau niatnya pas datang malam pertama Ramadan, niat puasa untuk selama bulan Ramadan, udah dapat udah ya. Tiap malamnya lagi nggak usah diulang juga udah, karena udah niat gitu ya. Kalau pengen niatnya tiap malam boleh juga, untuk mantap supaya kita lebih mantap lagi, silakan. Kalau di kita kan kebiasaan kita tuh kalau salat tarawih, itu sama habis salat tarawih kan gitu, boleh nggak apa-apa. Walaupun ada yang mengatakan bid'ah dan lain sebagainya, mengucapkan itu kan untuk memberikan motivasi ya. Oh, besok mau puasa nih kan gitu, besok mau puasa. Jadi siap-siap, jangan sampai puasa kita jong nanti di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu yang sunnahnya nih ya, fasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahur, Nabi itu nggak pernah kagak sahur walaupun dengan seteguk air. Dan sahur yang terbaik kata Nabi kurma. Kita suruh makan kurma, nggak nendang katanya. Nggak nendang. Ya Allah. Padahal Nabi sahurnya kurma itu para ulama pun mengatakan yang terbaik itu kurma, karena di kurma itu melebihi nasi ya, melebihi yang lain. Ada yang bilang gini, iya Nabi makan kurmanya yang apa namanya tuh? Ya satu aja kenyang udah kan gitu. Ya. Jadi ya udah gitu kurmanya yang ajwa yang gede gitu ya, Masya Allah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, judulnya sahur, harus sahur. Ini nanti bulan Maret
Nggak tahu tuh ada bola di Australia itu kapan tuh, malam apa siang kan gitu. Jangan nonton bola ya sambil sahur. Ya sahur jam 12, sahur jam 1, jangan. Sahur itu sepertiga malam terakhir itu sahur. Waktu sahur itu adalah sepertiga malam terakhir itu sahur. Ya. Boleh nggak sahur jam 1, jam 2? Boleh, tapi ngikutin sunnah. Kan kita pengen ngikutin sunnah biar dapat berkahnya dari Nabi SAW. Ya. Nah sahurnya kapan Nabi? Sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir. Para ulama ngitung-ngitung, ada yang bilang 2 jam, 1 jam setengah, 1 jam, macam-macam deh tuh ya. Karena hitungannya dulu baca ayat kan gitu. Nah ya pokoknya sepertiga malam terakhir itu perkiraannya sekitar 2 jam sebelum waktu subuh. 2 jam sebelum waktu subuh atau 1 jam setengah sebelum waktu subuh. Ya, nikmat Bapak Ibu. Dan kalau kita sahur di waktu sepertiga malam terakhir itu, besoknya puasanya enak. Coba sahur jam 1, besoknya waduh, kelabakan, lapar lah, yang haus lah kan gitu ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sahur ya. Terus yang kedua itu la yazalun nasu bi khairin ma'ajjilu al-fitr. Ya. Kata Nabi, orang-orang akan masih dia mendapatkan kebaikan ya selagi dia itu ajjilul futur, ajjilul fitr, mensegerakan berbuka. Sahurnya dideketin waktu subuh ya, bukanya disegerain ya, sahurnya ya dideketin waktu waktu subuh, sedangkan bukanya dicepetin, jangan ditunda-tunda. Buka puasa jangan ditunda-tunda. Kalau memang udah masuk waktu buka, ya udah langsung buka, jangan ini itu gitu, belum lapar banget, jangan, tetap buka. Termasuk kalau kita lagi di jalan naik mobil atau naik motor, Allahu Akbar kedengeran ya, di mobil kagak ada yang bisa diminum nih, air kagak ada, permen kagak ada, di motor apalagi begitu juga. Terus gimana dong ya? Ada yang bilang begini katanya, ngenyot jari gitu, itu salah Bapak Ibu ya. Cukup niat buka puasa, ya Allah ya, sudah masuk waktu maghrib, sudah masuk waktu berbuka, aku batalkan puasaku ya, aku batalkan puasaku ya Allah. Udah baca aja ya. Doa berbuka puasa, dhahabadz dhamma wa batalatil uruq wa thabatal ajr insyaallah, walaupun kagak ada yang masuk gitu. Kita udah niat buka puasa karena udah masuk itu, udah batal udah puasa kita. Nggak usah pakai ludahnya dikumpulin terus ditelan gitu, nggak usah. Ada yang bilang ludahnya dikeluarin terus ditelan nih, batal gitu, jorok banget. Nggak usah, cukup niat aja, niat batalin, udah batal puasa kita ya. Judulnya jangan ditunda-tunda, udah langsung kita berbuka puasa. Lalu adabnya lagi supaya kita ini udah masuk, nggak apa-apa kita lewatin dikit ya. Ya. Jadi kata Nabi, idza kana yauma shoma ahadikum fala yarfuth ya. Apabila pada hari seseorang di antara kamu berpuasa, maka janganlah ia berbuat rafath ya. Rafath. Jadi maksiat, perbuatan maksiat ya. Lalu ya berusaha untuk jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang
menghapus pahala-pahala puasa kita, menggunjing, ngomong jorok, bohong, ya makanya apa tidur orang yang berpuasa, ibadah-ibadahnya kalau dia memang niatnya pengen agar supaya terhindar dari itu dia tadi rafas, ya, dari melakukan. Kalau kita nggak tidur, jalan-jalan, malah banyak yang kita lihat yang ya gitu deh, ya, lagi puasa ya, yang aneh-aneh, ya, lagi anak naik motor di depan berhenti, ada di depan, ya, dia pakai celana ada celak di belakangnya, kan gitu kan, suka gitu tuh, ya, angkat itunya. Mending laki, perempuan lagi, aduh udah ya repot tuh, kita lagi puasa kan gitu. Jadi, nah kalau niatnya kita tidur untuk menghindari itu, insya Allah itu jadi tidurnya jadi puasa, insya Allah, ya. Jadi jaga deh puasa kita. Dan juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di antara etikanya kita berpuasa adalah kalau kalau lagi ada masalah, ribut dan lain sebagainya, maka Nabi menyuruh kita untuk mengatakan inni shaim gitu, ya. Jadi kalau ada yang nantangin, ada yang bikin ribut, ada yang apa segala macam, jangan diladenin, udah diem aja deh, kan gitu, ya. Kalau Nabi malah nyuruh inni shaim, gue lagi puasa. Kalau bahasa kitanya gitu, ya, gue lagi puasa, maaf ya, gue lagi puasa gitu. Itu bikin kita tenang, ya, terkendali emosi kita. Orang yang ngajakin berantem sama kita juga jadi mikir, oh iya dia lagi puasa gitu, ya. Jadi subhanallah, keren banget Nabi kita Muhammad SAW. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terakhir, ini sebenarnya banyak nih Pak, ya, etika adab puasa kita, berpuasa nanti bulan Ramadan, yaitu ini dalam hadis Nabi SAW mengatakan ma labnu Adam wi'aan syarron min batnin, ya, tidak tidak adalah bejana yang dipenuhi oleh manusia yang lebih buruk, kata Nabi, daripada perutnya. Maksudnya nanti kalau Ramadan jangan ngancem makan, maksudnya, ya. Ini kita ini kan di Ramadan banyak belanja, banyak pengeluaran untuk belanja lebih banyak di bulan Ramadan karena nafsu itu dia tadi, ya. Aduh, sahur nggak apa namanya nggak enak deh kalau nggak makan ini. Nggak selera nih kalau sahur makan ini, kan gitu. Itu tuh yang bikin pengeluaran kita jadi padahal Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya udah biasa aja gitu loh, ya, biasa aja, sahur seperti biasa, makan seperti biasa aja. Jangan diturutin yang macam-macam. Niatin untuk kita agar nanti Idul Fitri, saya ulangi lagi, niatin Ramadan tahun ini kita bisa Idul Fitri, kembali fitrah, nggak punya dosa, seperti bayi yang baru lahir. Kita pengen seperti itu. Maka di Ramadan ini usahakan, ya, usahakan gimana caranya, berusaha sekeras tenaga kita, semampu kita, ya, jaga itu sesuatu yang bisa membuat puasa kita jadi zonk nanti di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita cukupkan sujud, ya, dan insyaallah lah, mudah-mudahan nanti di Ramadan sudah kita akan di Al-Furqan insyaallah udah disiapin untuk subuhnya, ya, full, ya, selama Ramadan subuh kita ajak tetangga yang lain-lainnya. Kalau di hari-hari Sabtu Ahadnya insyaallah yang ya bisa ngasih tausiahnya sampai suruk insyaallah, kan gitu. Tapi kalau di Senin sampai Jumat yang ya ngikutin, ya,
karena ada yang kerja dan lain sebagainya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi atas nama pribadi, atas nama yang biasa kita ngisi taklim malam Jumat, atas nama juga pengurus ya, sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, maaf lahir batin. Mudah-mudahan sekali lagi Allah di ujung bulan Sya'ban ini berkahi kita dan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan diberikan kemampuan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk bisa beribadah maksimal di bulan Ramadan pada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya mari sama-sama kita tutup majelis kita dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.